polisi menggerebek 10 kilo ganja atau sabu. Sekarang itu 2 ton, 10 ton. Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu artinya kan ada produksi yang meningkat. Iya betul. Kemudian dibarengi ada tindakan yang juga meningkat. Iya. Gitu. Jadi artinya sepanjang produksinya meningkat, ya penyalahgunaannya juga pasti meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini podcast Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung kembali hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu yang selama ini menjadi sahabat setia Komisi Penanggulangan AIDS. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Dia saya kenal sebagai seorang kakak yang selama ini luar biasa, banyak memberikan motivasi kepada saya, dan kebetulan beliau ini adalah seorang tokoh di kalangan media, karena kebetulan yang saya akan hadirkan sekarang ini adalah Kang Nu Firman. Assalamualaikum Kang Nu. Waalaikumsalam. Sehat kan? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Nah kebetulan Kang Nunu ini yang saya kenal, beliau adalah seorang praktisi media. Saya kenal beliau sudah puluhan tahun yang lalu, dan ternyata alhamdulillah beliau sekarang ini dipercaya menjadi pimpinan redaksi Pikiran Rakyat sebagai salah satu media tertua dan terbesar di Jawa Barat dan di Indonesia. Kang Nu, ngomong-ngomong nih, pertama terima kasih Kang Nunu sudah mau bersilaturahmi di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS. Perlu Kang Nunu ketahui bahwa KPA ini merupakan sebuah institusi di mana kelembagaan ini bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan. Nah, terutama dalam upaya untuk menanggulangi HIV/AIDS di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung. Dan kalau misalkan tadi Kang Nunu masuk ke ruangan sekretariat ini, banyak sekali ketemu dengan sahabat-sahabat kita di KPA. Mereka ini adalah para aktivis kemanusiaan yang keseharian tugasnya itu adalah mendermakan dirinya gitu kan untuk kemanusiaan, terutama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena HIV, atau juga memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda supaya mereka tidak masuk dalam dalam pergaulan bebas, terutama terkait dengan penyalahgunaan nafsa begitu. Ya. Kang Nu, ngomong-ngomong nih tentang Pikiran Rakyat nih, ini kan terus terang aja sejak zaman saya kecil, kalau misalkan dulu kalau ngelihat papa gitu ya, orang tua, kalau misalkan pagi-pagi sambil minum kopi sarapan pagi, kalau misalkan nggak sambil baca koran PR, kayaknya nggak banget gitu hidup tuh ya. Iya. Karena dulu belum ada yang namanya perkembangan teknologi informasi. Kalau sekarang kan sudah musimnya gadget. Tapi dulu orang kan kalau nggak baca sehari itu seakan-akan, waduh, udah nggak tahu nih mau ngapain dan ada apa nih gitu kan. Ngomong-ngomong, Pikiran Rakyat sendiri itu sejak kapan sih kan berdirinya kan? Sebentar Kang Nu, saya izin ya karena kita sudah berjarak, saya buka masker ya Kang. Mangga. Kalau Kang juga mau buka supaya suaranya lebih jelas gitu kan. Saya izin. Kang Nu boleh cerita dulu terkait dengan profil Pikiran Rakyat, kapan berdirinya, lalu sebetulnya apa sih yang menjadi visi terbesar Pikiran Rakyat sebagai media cetak, malah sekarang sudah merambah ke media elektronik begitu kan, untuk memberikan informasi kepada masyarakat di Jawa Barat dan di Indonesia. Gimana Kang? Oke, sekedap. Ada serabi ya. Nuhun Kameri. Ya. Pertama terima kasih ya. Saya udah dengar lama KPA, cuman kalau nggak salah baru 2 kali ya. Ke sini baru pertama kali. Saya apresiasi terhadap teman-teman di KPA, aktivis KPA ini pekerjaan kemanusiaan yang luar biasa. Jadi ketika Kang Medi waktu itu ngobrol-ngobrol, ayo ngobrol lah di KPA. Saya dengan senang hati karena saya juga pengen tahu lebih banyak soal KPA, karena pasti ada sesuatu ilmu yang baru bagi saya nanti. Ya, betul, kemudian juga mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan lah, gitu kan. Betul. Poinnya itu. Nah kemudian tadi naon si PR gitu kan. Nah kalau lihat dari sejarahnya ya, ini singkat punya. Pikiran Rakyat itu ada 1, 2, 3 periode ya. Ada tiga masa gitu ya, ada 3 masa sejarah gitu. Sebelum Orde Baru, awal Orde Baru, dan setelah Orde Baru. Di masa-masa pergerakan kemerdekaan, Pikiran Rakyat secara prinsip sebenarnya sudah hadir. Itu yang dikelola oleh
Bung Karno sendiri. Oh, gitu ya. Sekitar tahun 39 itu Bung Karno menerbitkan sebuah sarana publikasi semacam koran sekarang gitu ya. Pikiran Rakyat. Pakai F. Oh, pakai F ya. Ini luar biasa ya buat teman-teman semua nih. Ini menarik nih. Saya sengaja menghadirkan Kang Nunu. Jadi kita supaya tahu gitu. Selama ini kan kita cuma baca koran, nggak pernah tahu sejarahnya seperti apa. Iya. Jadi pikiran rakyat ya dengan apa? Ejaan lama ya. Ejaan lama. Nah, tentunya sesuai dengan masanya media itu ya sarana untuk menyuarakan perjuangan. Iya, kan? betul. Itu sampai sekitar tahun 50 sekian deh. Nah, kemudian di periode kedua itu Pikiran Rakyat masih terbit sampai dengan masa-masa pergolakan revolusi. Ya, ya. Nah, di situ di masa pergerakan revolusi tahun 65 dan sebelum 65 itu politik kita kacau ya, dan berimbas ke media pada saat itu. Media-media yang ada waktu itu harus memilih ikut ke penguasa atau tidak ada sama sekali. Nah, waktu itu banyak media-media kemudian berafiliasi ke partai-partai tertentu ya, gitu. Nah, Pikiran Rakyat mempunyai sikap tidak kemana-mana. Tetap independen ya, Kang ya? Independen sehingga karena waktu itu kan untuk apa ya, untuk menyatakan diri independen itu sangat berisiko dan sangat tidak mungkin untuk independen waktu itu. Betul. Nah, tapi Pikiran Rakyat, pendiri-pendiri kita, senior-senior kita waktu itu cerdik gitu, Kang Medi. Yang dipilih justru ke angkatan bersenjata, ke TNI, ke ABRI waktu itu. Ya, betul. Nah, sehingga merapatlah ke Kodam, ke Siliwangi. Nah, sehingga dalam tanda kutip aman ya PR gitu kan, dari tekanan ke siapa, karena waktu itu kan institusi militer sangat kuat. Iya, betul. Nah, beberapa lama kemudian Pikiran Rakyat terbit, bukan dikelola ya, pengelolanya secara personal tetap senior-senior kita, tapi dalam tanda kutip bekerja sama, berkolaborasi dengan Kodam, terbitlah Angkatan Bersenjata Pikiran Rakyat. Oh, sempat ada ini ya kan? Nomenklaturnya itu Angkatan Bersenjata. Angkatan Pikiran Rakyat Bersenjata, Angkatan Bersenjata Pikiran. Angkatan Bersenjatanya kecil, Pikiran Rakyatnya gede. Tapi kan aman. Nah, artinya waktu itu senior-senior kita bisa tetap melaksanakan tugas-tugas jurnalistiknya dengan aman, dalam tanda kutip gitu kan. Nah, itu sampai beberapa periode, sampai sekitar tahun 66. Nah, ketika situasi politik udah agak stabil, nah kemudian Pikiran Rakyat kembali melepaskan diri dari Kodam. Iya, betul. Nah, lahirlah Pikiran Rakyat sampai sekarang. Jadi ada kurun waktu tertentu yang diperingati setiap tanggal 24 Maret hari ini. Oh, Mas Allah bersamaan dengan peringatan Bandung Lautan Api dong, Kang? Iya, tanggal 24 Maret hari ini Pikiran Rakyat 55 tahun dihitung dari 66 itu. Oh, berarti untuk itu kita atas nama keluarga besar Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bandung mengucapkan selamat ulang tahun buat Pikiran Rakyat. Nah, jadi itu periode itu. Nah, dari 66 sampai sekarang inilah yang tadi kata Kang Medi, independensi. Nah, itu dari situlah itu relatif independen dan terus kita tingkatkan independensi kita. Nah, itulah penginten sejarah Pikiran Rakyat secara sekilas. Kemudian naon sih misi Pikiran Rakyat? Ya seperti umumnya media-media lain ya, media mainstream dari awal, tentunya Pikiran Rakyat sebagai salah satu media yang tertua ya secara nasional. Kebetulan Pikiran Rakyat lahir dan besar di Jawa Barat. Ya tentu saja misi utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang seperti itulah misi-misi ideal masih kita pegang. Kemudian juga kenapa Pikiran Rakyat ada di Jawa Barat? Ya karena kita pengen tetap hadir di Jawa Barat, milik orang Jawa Barat, pastinya tahu banget soal Jawa Barat. Nah, apakah Pikiran Rakyat tidak tergoda untuk menjadi koran nasional? Secara konten Pikiran Rakyat adalah koran nasional. Ya, betul. Secara konten ya. Betul. Tapi memang lokasinya memang ada di Jawa Barat. Pernah pada satu masa sekitar tahun 80 sampai 90 awal Pikiran Rakyat juga mau menasional.
maupun nasional itu selain memfokuskan kegiatan-kegiatan kita di ibu kota, kemudian juga secara konten kita juga menampilkan isu-isu nasional dan isu-isu Nusantara. Nah, tapi senior-senior kita waktu itu kembali babalik pikir, naonan gitu kan. Jawa Barat saja fokus gitu kan. Akhirnya kembali lagi sebagai koran yang sangat Jawa Barat, tapi tetap kita mengikuti perkembangan zaman ya kan. Perkembangan zaman, isu-isu nasional, isu-isu internasional. Tapi kita perkuat kearifan lokalnya nggak hilang ya kan ya. Nah, karena salah satu prinsip dari pikiran rakyat yang tidak bisa dilepaskan dari karakter dan budaya Sunda, yaitu siger tengah. Ini satu kekhasan pikiran rakyat. Siger tengah itu ya netral ya independen. itu siger tengah. Independen lah ya pasnya gitu kan. Kalau netral kita nggak bisa netral sih sebenarnya. Betul. Kita tetap berpihak ke publik kan. Gitu. Itu kirang langkung seperti itu. Jadi maju tak gentar bela yang benar gitu ya. Harusnya seperti itu terus. Karena ngomong-ngomong gini nih Kang, kenapa akan diundang dan saya merasa sebuah kehormatan buat kami keluarga besar Komisi Penanggulangan AIDS. Sama-sama Kang Edi. Karena begini Kang, karena terus terang saja keberadaan Komisi Penanggulangan AIDS ini beban berat dan tanggung jawabnya begitu luar biasa Kang. Pasti. Karena kita menjalankan tugas-tugas kemanusiaan yang kadang-kadang kalau misalkan kita berbicara tentang makhluk atau makhluk Tuhan yang namanya manusia, yang paling mulia itu kan adalah manusia yang bisa menebar manfaat, kebajikan dan kebaikan. Jadi di KPA ini adalah orang-orang yang kesehariannya mikirin gimana hari ini kita bisa menebar manfaat buat orang lain. Tapi ternyata tugas kita ini terkadang gitu kan, untuk bisa melakukan sosialisasi, untuk bisa melakukan penetrasi dengan berbagai kebijakan yang kita buat, butuh mitra begitu. Dan saya merasa bersyukur, alhamdulillah teman-teman dari media cetak maupun elektronik seringkali meliput berbagai aktivitas kegiatan KPA, termasuk di dalamnya pikiran rakyat yang selama ini tidak pernah absen untuk senantiasa memberikan berbagai informasi berkenaan dengan tugas-tugas kemanusiaan yang kami lakukan. Ngomong-ngomong, Kang Nunu sendiri sejak kapan sih Kang tertarik sampai sekarang jadi pimpinan redaksi pikiran rakyat itu? Mulainya gimana sih Kang? Mungkin diawali lingkungan keluarga ya. Lingkungan keluarga saya kebetulan banyak yang jadi jurnalis. Kemudian ketika ada kesempatan saya bergabung dengan pikiran rakyat, ya sudah, kesempatan itu saya pergunakan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah sekarang sudah hampir 30 tahun Masya Allah. saya di dunia jurnalistik, dan saya enjoy sekali. Apa ya, the best job ya in the world itu ya jurnalis, katanya kata orang-orang jurnalis, dan memang betul. Karena orang yang paling kaya sahabat dan orang yang paling kaya teman itu kayaknya jurnalis ya kan? Iyalah, mudah-mudahan. Karena kan profesi bisa masuk kemana-mana kan? Dan yang paling enak itu kita bisa belajar kapanpun dari siapapun itu. Kita bisa kuliah gratis tiap hari. Ya itu yang Kalaupun ketemu sama pejabat, asalkan pejabat itu tidak memiliki sikap alergitas berlebihan terhadap media. Nah, iya. Sebenarnya kalau pejabat seperti itu ya pejabat yang tegaul lah gitu. Tapi kan ngomong-ngomong, kan media itu kan memiliki peran dan fungsi yang luar biasa kan ya, terutama dalam upaya mencerdaskan yang tadi akan sampaikan gitu. Nah, khususnya terkait dengan fenomena yang terjadi sekarang ini kan. Karena kan kalau kita berbicara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa implikasi semakin cepatnya arus informasi yang masuk. Malah terkadang sekarang dengan dunia digitalisasi gitu ya, muncul sebuah fenomena baru di tengah masyarakat bangsa dan dunia, menjadi generasi instable. Kadang-kadang mereka menafikan proses, yang penting hasil. Ujuk-ujuk pengen kaya, ujuk-ujuk pengen jadi pejabat gitu kan, tapi gak jelas tuh rekam jejaknya seperti apa gitu. Nah, kan berarti media kan terus mengawal kondisi-kondisi dimaksud. Nah, khusus terkait dengan Komisi Penanggulangan AIDS begitu ya, bahwa ternyata kan yang namanya tugas kami di Komisi Penanggulangan itu banyak sekali problematika sosial yang terjadi begitu kan, kenapa orang itu menjadi terinfeksi gitu kan. Nah, terus terang saja kami sekarang sudah memiliki campaign gitu kan, 3-0 kan. Zero pertama adalah mengurangi penyebaran HIV, lalu juga mengurangi kematian dari HIV, dan yang paling terpenting adalah merubah stigma masyarakat. Karena terus terang saja kan bahwa persoalan orang yang terkena HIV sekarang bukan karena akibat
seks yang berisiko atau juga kaitannya dengan penasun saja begitu. Kadang-kadang ada orang yang notabene begitu kan tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu, tapi dia juga terinfeksi begitu. Nah, selama ini yang akan jalani sebagai seorang praktisi jurnalis begitu kan, program-program apa sih Kang yang pernah dilakukan oleh Pikiran Rakyat terutama terkait dengan penanggulangan nafsa dan sebagainya? Ya, gini Kang, pertama saya apresiasi juga ya kehadiran KPA sebagai institusi dan kehadiran teman-teman aktivis yang menghidupkan lembaga ini, karena bisa dibayangkan HIV/AIDS adalah persoalan yang sampai sekarang masih belum selesai, betul itu kan. Ditambah lagi banyak persoalan-persoalan lain, terutama sekarang ya dalam hampir 2 tahun terakhir ini COVID-19, ya, gitu kan. Nah, tentu saja dari pemerintah sebelum ada COVID, tentu program-program penanggulangan HIV/AIDS katakanlah mendapat perhatian yang lumayan. Betul. Kebayang nggak sekarang itu semua perhatian global tidak lagi kemana-mana tapi ke COVID. Ya, okay. Nah, artinya persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan HIV/AIDS agak terpinggirkan. Ya, betul. Ketika terpinggirkan, apakah persoalannya juga ikut terpinggirkan? Kan tidak. Ya, betul. Apakah semakin mengecil? Kan tidak. Tidak juga. Nah, tidak juga. Artinya kan sekali lagi ini salut ke teman-teman KPA masih bisa concern terhadap persoalan ini, karena persoalan ini belum hilang ya. HIV belum hilang. Bahkan catatan yang saya kumpulkan dari pusat data di Pikiran Rakyat itu kecenderungannya meningkat ya. Betul. Meskipun secara global agak menurun ya, gitu. Nah, itu tadi. Nah, kemudian posisi Pikiran Rakyat seperti apa? Dari awal Pikiran Rakyat tidak hanya terhadap program-program tertentu, tapi hampir dari semua program pemerintah yang terkait dengan perbaikan kondisi ya, perbaikan kondisi secara umum ya, kita harus dan selalu terlibat aktif, Pak Medi. Nah, khusus dengan KPA ya selama ini yang bisa kita lakukan terutama sosialisasi program apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman penggiat, itu kemudian juga dari BNN sebagai pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian dari pihak kepolisian dan sebagainya. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman penggiat ini kita sosialisasikan dengan harapan apa? Mudah-mudahan bisa menularkan aktivitas-aktivitas yang baik ini oleh komunitas-komunitas lain yang mempunyai kepedulian yang sama. Jadi keberadaan lembaga-lembaga yang memang concern terhadap persoalan-persoalan kemanusiaan itu selalu beriringan dengan program-program keredaksian di Pikiran Rakyat. Jadi, nah cuman fokus atau tidak fokusnya, nah ini mungkin harus harus diciptakan melalui sebuah kerjasama yang dimulai dari awal, mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan sampai pelaporan kegiatan ke publik. Nah itu seperti itu. Nah mungkin kesempatan ini bisa kita manfaatkan seperti apa sih sinergitas kita antara media dengan lembaga-lembaga penggiat apapun dan termasuk KPA untuk semakin ayolah kita bikin kesepakatan bersama, kita fokus ke 1 atau 2 program itu yang nanti pelaksanaan dan hasilnya bisa terukur dan bisa ada impact nyata terhadap perubahan-perbaikan. Ya, luar biasa. Buat teman-teman sahabat KPA, tadi yang disampaikan oleh Kang Nunu ini luar biasa ya, bagaimana peran media ikut terlibat secara proaktif terhadap upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan. Tapi gini Kang, justru Bandung ini memiliki fenomena yang menarik Kang. Makanya kenapa Pak Wali Kota dan ini Pak Wali Muhammad Daniel, dan kebetulan perlu saya sampaikan juga kan bahwa KPA sendiri punya mitra yaitu Warga Peduli AIDS. Di mana Warga Peduli AIDS itu ketuanya adalah Umi Siti Untama begitu kan. Beliau sebagai istri Bapak Wali Kota, beliau begitu concern begitu, dan Ibu Yuni istri Wakil Wali Kota begitu juga concern terhadap aktivitas kegiatan penanggulangan HIV. Nah, yang jadi masalah kenapa kami membentuk Warga Peduli AIDS sampai kemarin Umi sendiri meng-hire beberapa influencer dari kalangan generasi muda. Karena kan gini Kang Nur, bahasanya anak muda
kalau dikasih sosialisasi dengan gaya-gayanya kita kan beda. Gitu kan, mereka sudah bicaranya bro and sis gitu kan. Nah, kita kemarin sudah punya 30 influencer yang tersebar di 30 kecamatan. Nah, tujuannya tidak lain adalah mereka sebagai para penggerak gitu ya, penggerak kemanusiaan di masing-masing wilayah kecamatan begitu. Yang notabene mereka ikut mengketutularkan informasi-informasi terkait dengan program penanggulangan HIV, lalu juga bagaimana membangun tradisi baru untuk hidup sehat dan bersih, lalu juga bagaimana membangun tradisi baru terhadap aktivitas kegiatan yang positif gitu. Ini kita lakukan kan. Dan alhamdulillah memang selama ini media itu di Kota Bandung luar biasa kan, begitu concern untuk memberitakan berbagai hal-hal yang positif begitu. Karena memang masyarakat butuh sekarang kan informasi-informasi yang baik, yang positif supaya mereka juga imunitasnya naik. Kalau dikasih informasi-informasi yang negatif kan imunitasnya turun gitu ya bagi dalam kondisi Covid. Yang menarik tadi kan Nunu menyampaikan luar biasa nih, beda ya kalau ngomong sama pimpinan redaksi media ya, sampai tahu gitu ya. Ya Kang Indra, Kang Adit dia sampai tahu bahwa ternyata gitu pada saat sebelum terjadi Covid, concern pemerintah terhadap upaya penanggulangan HIV ini luar biasa dari sisi penganggaran. Tapi ternyata pada saat masa Covid, walaupun HIV-nya belum selesai gitu kan, tapi kita terpecah nih konsentrasinya untuk Covid. Pasti. Alokasi anggarannya khusus untuk Covid. Tapi alhamdulillah Kang Nunu bahwa kebetulan kalau KPA sendiri khusus untuk penanggulangan HIV sedunia kan, ini concernnya luar biasa kan? Karena di Kota Bandung sendiri sekarang tercatat hampir 10.600 ya kan Indra ya, 10.600 orang yang terinfeksi HIV. Tapi untuk di Kota Bandung sendiri yang ber-KTP Bandung Kang Nunu itu ada kurang lebih 5.434 sekian. Nah, di mana angka tersebut Kang Nunu gitu ya, sekarang ini sudah kita lakukan penjangkauan di mana teman-teman sahabat-sahabat KPA yang menjadi pendamping sebaya kan. Jadi istilahnya pendamping sebaya kan. Jadi mereka tugasnya adalah mendampingi, karena kan terus terang saja kalau orang itu infeksi HIV dengan stigma yang ada, kadang-kadang mereka nggak mau terbuka, mereka nggak mau ini. Nah, KPA itu menghadirkan orang sahabat-sahabat yang menjadi pendamping sebaya. Nah, yang jadi persoalan kan gitu, kemarin bahwa kami di KPA sendiri sedang melakukan berbagai langkah-langkah strategis, terutama mensosialisasikan berkenaan dengan program strategis KPA dan penanggulangan HIV, termasuk juga penanggulangan penyalahgunaan nafsa dan sebagainya gitu. Kita kerjasama dengan BNN, kita kerjasama dengan BNK gitu. Nah, menurut Kang Nunu sendiri, sebetulnya apa sih kan yang akan amati selama ini terkait dengan fenomena penyalahgunaan nafsa di Indonesia pada umumnya atau di Kota Bandung pada khususnya begitu kan? Ya. Ini Kang, saya punya catatan ya bahwa penularan HIV dengan jarum suntik itu naik ya. Itu artinya kan ini harus diwaspadai. Di situ artinya ada penyalahgunaan narkotika ya, penyalahgunaan narkoba yang juga meningkat. Nah, ini tentu saja harus jadi perhatian. Kan KPA mungkin lebih di ujung ya. Iya, betul. Nah, karena ini dampak dari penyalahgunaan. Iya, betul. Nah, artinya ada instansi lain yang lebih dihilir nih. BNN misalnya kan, di situ kan pemberantasan, di situ kemudian ada kepolisian. Nah, artinya di hulu maksudnya kan? Ya, di hulu maksudnya di hulu. Nah, artinya ketika misalnya 3 institusi ini bisa sinergi, kayaknya pekerjaan akan semakin mudah. Itu kayaknya sepanjang penyalahgunaannya tinggi, risiko penularan atau terinfeksi juga pasti akan semakin tinggi. Nah, ketika misalnya pemberantasan narkobanya itu berjalan efektif, pasti dampaknya ke bawah juga akan bisa ditekan. Nah, catatan kita memperlihatkan bahwa peningkatan atau penyalahgunaan nafsa itu terus menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Nah, ini sekali lagi bahwa di beberapa tahun belakangan ini mayoritas penularan terjadi dari jarum suntik ini cukup signifikan juga nih. Nah, artinya sinergitas antara KPA dengan kepolisian dengan BNN harus terus ditingkatkan dengan metode-metode atau pendekatan-pendekatan yang lebih baru kayaknya. Betul. Nah, pendekatannya seperti apa ya, mungkin teman-teman di BNN, teman-teman di kepolisian punya metodenya, tapi yang jelas
kalau misalnya dari hulunya bisa diperketat gitu kan, ya insya Allah ke bawahnya juga akan atau dampak ikutannya juga akan semakin berkurang, bisa dikurangi. Itu satu. Kemudian tadi saya tertarik dengan warga peduli AIDS. Nah ini positif ya, karena ya kita tahulah, kita sadar bahwa sehebat apapun lembaga atau komisi ini, daya jangkaunya pasti terbatas. Betul, persis kan. Begitu juga media, gitu kan. Pasti daya jangkaunya terbatas. Artinya ketika banyak pihak-pihak lain yang ikut terlibat, nah, artinya memperluas juga jangkauan. Apalagi tadi ini menarik, teman sebaya atau apa? Pendamping sebaya. Nah itu kan mereka punya bahasa sendiri, punya gaya sendiri, dan itu pasti lebih efektif dibandingkan dengan produk-produk sosialisasi yang dihasilkan oleh komisi misalnya. Pasti bentuknya oleh aparat seperti itu. Ini bagus. Tentu saja pikiran rakyat dan media yang lain juga ya harus memposisikan diri pada garis yang sama untuk sama-sama bergerak gitu, karena ya kita tahulah betapa persoalan HIV/AIDS ini masih belum selesai. Ya, betul. Kemudian kecenderungannya juga meningkat, terutama di beberapa kawasan ya, di Sub-Sahara sana, di Afrika juga masih tinggi, juga mungkin termasuk di Asia Tenggara, bahkan di Indonesia, Jawa Barat dengan Papua ya, yang betul, tinggi kan, tinggi, Jawa Barat dan Papua. Nah, kalau bicara Jawa Barat, ya Bandung paling tinggi. Betul, artinya kan ini persoalan kita bersama, gitu. Betul. Kemudian bahwa ada menstigmasi seseorang, kita lihat ya, kita amati di media, untuk stigma itu sekarang kecenderungannya justru nggak terlalu heboh seperti awal-awal lah. Gitu. Jadi masyarakat, publik sudah paham, sudah menerima gitu. Justru yang muncul adalah stigmasi terhadap penderita COVID ini agak rame. Mirip ketika isu HIV di awal-awal kan. Di awal-awal. Menarik ya. Ketemu orang-orang yang pernah positif COVID, ya gini lah. Udah worry duluan ya kayaknya. Iya, udah worry duluan. Artinya kan khusus untuk persoalan HIV/AIDS, kendala di masyarakat itu sekarang boleh dikatakan nyaris tidak ada ya. Karena stigmatisasi terhadap penderita yang terinfeksi juga tidak terlalu seheboh sebelumnya awal ketika isu ini bergulir 10 atau 20 tahun lalu. Persis kan. Gitu. Jadi artinya kesadaran sebagai modal dasar dari kita untuk bekerja bersama sudah kita dapat nih. Iya, betul. Itu tinggal bagaimana mensinergikan program, kemudian menjaga kontinuitas kan. Kemudian dukungan tentu saja, dukungan pendanaan dan sebagainya, karena bergerak kita harus ada energi gitu kan. Dan energi itu kita salurkan untuk hal-hal yang baik pastinya kan. Artinya kemudian bagaimana sebanyak-banyaknya menarik minat kelompok-kelompok lain untuk sama-sama, karena ini persoalan kita bersama juga gitu. Tapi kalau misalkan Kang sebagai seorang praktisi jurnalis ya, terkait dengan penyalahgunaan nafsa gitu, kan perasaan isu ini sejak zaman saya kecil pun nggak pernah berhenti gitu ya. Ya karena produsennya masih ada. Kalau menurut Akang apa sih yang menjadi trigger gitu ya dan menghambat program-program yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan nafsa sekarang ini gitu kan? Ya, kalau akan dikatakan peredarannya masih ada, kenapa sih kan? Kalau menurut pandangan seorang jurnalis gimana sih? Masih ada dan masih banyak dan semakin banyak. Nah kita lihat aja beberapa tayangan di media ya, baik di televisi atau dimanapun, penangkapan bahan-bahan gitu ya, atau benda-benda narkotik kan tidak semakin kecil. Iya, betul. Kita dulu pasti terkaget-kaget ketika misalnya mendengar informasi atau membaca berita, menyaksikan berita di televisi, polisi menggerebek 10 kilo ganja atau sabu. Sekarang itu 2 ton, 10 ton. Masya Allah ya, luar biasa. Nah itu artinya kan ada produksi yang meningkat. Iya, betul. Kemudian dibarengi ada tindakan yang juga meningkat, gitu. Jadi artinya sepanjang produksinya meningkat, ya penyalahgunaannya juga pasti meningkat. Nah, yang kita juga di media juga tidak habis pikir ya. Pasti kan jaringannya itu
terlacak ya, tergambarkan. Ini kemana, dari mana, ujung-ujungnya di mana. Itu pasti tahu, gitu kan. Teman-teman di BNN, teman-teman di kepolisian pasti tahu dan pasti paham sekali. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih kuat. Nah, ketika berhadapan dengan yang lebih kuat, petugas kita, polisi, BNN ya juga harus lebih kuat. Ya, betul. Itu karena yang namanya narkoba itu adalah bisnis yang luar biasa, sangat luar biasa. Kita melihatlah banyak, kita baca literasi dan sebagainya. Itu bisnis narkoba bisa mengendalikan sebuah negara, bahkan bisa mengatur politik sebuah negara. Nah, artinya kita perlu memperkuat diri, kita perlu melengkapi diri lah gitu, untuk menghadapi kekuatan yang sangat besar itu. Nah, seberapa kuat kita ya, aparat penegak hukum kita ya, saya percayalah aparat penegak hukum, BNN, kepolisian terus memperkuat dan memodernisasi diri, tapi ya pasti selalu kalah oleh langkah-langkah produsen-produsen atau penjahat-penjahat itu pasti. Jadi kalau tadi saya menarik nih kata-kata Kang Nono tadi bicara masalah kok produktivitasnya semakin naik, semakin tinggi. Jangan-jangan hukum ekonominya main nih Kang. Ada supply, ada demand begitu. Pasti. Berarti kesimpulannya fenomena penyalahgunaan narkoba hari ini dan beberapa puluh tahun yang lalu mungkin hari ini diferensiasinya semakin tinggi mungkin. Sangat begitu. Itu yang contoh yang sederhana yang bisa kita lihat ya, ketika misalnya ada operasi penangkapan, penggerebegan, kan hasilnya itu sekarang tidak kiloan lagi, tonan itu. Iya. Dan penyelundupan kemarin di beberapa titik saja misalnya ya, pintu masuk penyelundupan. Sekarang itu penangkapan ada di mana-mana. Artinya pintu masuk ada di mana-mana juga. Ya, berarti semakin tingginya diferensiasi tingkat kejahatan, berarti kesimpulannya harus semakin tinggi juga kompetensi kapabilitas aparat. Harus itu. Dan kita harus akui kompetensi, kapabilitas, performa aparat, keamanan pasti satu atau dua langkah di belakang penjahat. Itu pastilah. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Akang nih kayak sebagai seorang praktisi jurnalis gitu ya. Jadi sebetulnya solusinya apa yang bisa Akang berikan buat para penggiat di KPA, terutama penggiat yang selama ini melakukan sosialisasi terhadap upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Sebagai seorang jurnalis. Itu tadi ya, saya melihat pendekatan yang potensial. Bagaimana kelompok-kelompok itu atau potensi-potensi yang ada di masyarakat itu didekati dengan bahasa yang sama. Itu saya rasa menarik, meskipun nanti saya akan minta ke Kang Medi hasil dari pendekatan betul. pendampingan sebaya itu. Kayaknya itu lebih efektif karena ya seperti kita akan sangat nyaman berbicara, akan sangat terbuka berbicara dengan lingkungan kita sendiri gitu. Akan sangat beda responnya ketika misalnya kita ngobrol dengan orang-orang yang berseragam misalnya, seperti itu. Nah, saya sih melihat ada potensi untuk lebih baik lagi program ini dilaksanakan jika keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat semakin banyak, sehingga KPA punya agen-agen yang memang berasal dari lingkungan. Jadi mereka mengendalikan lingkungan kecilnya oleh mereka sendiri gitu. Itu pasti akan sangat efektif ya dibanding dengan misalnya katakanlah KPA mengeluarkan program-program, jargon-jargon. Nah, itu enggak lah kayaknya. Iya, betul. Enggak akan terlalu efektif lah. Ya. Tapi kalau misalnya lebih masuk ke teman-teman aktivis, misalnya mengembangkan jejaringnya, kemudian jejaring itu diberikan misi, gitu kan, dari program KPA, kayaknya itu lebih keren. Nah, perlu Kang Nono ketahui gitu ya, alhamdulillah Komisi Perlindungan AIDS Kota Bandung Kang, ini mungkin salah satu KPA di Indonesia kan yang memiliki kemitraan yang luar biasa. Dan kita selalu jadi pilot project nasional gitu, karena kita dulu punya komunitas teman-teman yang dulunya mantan-mantan pecandu narkoba, tapi mereka sekarang menjadi orang yang sehat dan penuh motivasi untuk menjadi orang-orang berprestasi. Mereka tergabung di NGO Rumah Cemara. Mungkin Kang
Kang Nunu Iya, Rumah Cemara. Itu keren tuh, Rumah Cemara keren. Nah, itu kebetulan Rumah Cemara itu sampai sekarang bermitra dengan KPA gitu. Mereka itu adalah kepanjangan tangan KPA. Betul kata Akang tadi, jejaringnya yang kita bangun gitu. Kita juga punya komunitas puzzle ya, Kang Adit ya. Punya komunitas grafik ya. Udah gitu kita juga punya komunitas Sri Kandi Pasundan. Banyak sekali kan. Hampir ada 7 NGO yang betul-betul in charge dengan keberadaan KPA. Nah, cuman satu hal Kang Nunu, bahwa terus terang saja saya sepakat dengan Kang Nunu bahwa kerja ini nggak bisa kerja parsial, nggak bisa kerja sendiri begitu ya, karena memang kita makhluk sosial yang harus senantiasa berinteraksi dan berkolaborasi. Mudah-mudahan kehadiran Kang Nunu, teman-teman sahabat-sahabat Komisi Perlindungan AS sebagai salah satu tokoh jurnalis di Jawa Barat dalam ini sebagai pimpinan redaksi Pikiran Rakyat bisa ikut membantu tugas-tugas mulia yang selama ini kita lakukan untuk melakukan aktivitas kemanusiaan dalam menanggulangi HIV di Kota Bandung. Mudah-mudahan Kang Nunu, dengan kehadiran Kang Nunu hari ini, kita semakin semangat bahwa ternyata media akan senantiasa hadir untuk mendampingi tugas-tugas kemanusiaan kita. Pasti. Harapan Akang apa, Kang? Ya, harapan kita ya kerjasama tingkatkan lah gitu, karena media pun butuh input data dan yang tahu persis ya pasti para penggiat ya, para aktivis pasti itu tahu persis. Nah, kemudian input atau masukan-masukan itu bisa kita kelola kemudian ya kita sambungkan dengan pihak-pihak lain yang siapa tahu belum connect. Nah, gitu kan, tapi punya kepedulian tapi belum connect. Nah, ini kan potensi energi juga untuk kita bisa sama-sama bergerak gitu. Jadi gini Kang Medi, media memang selalu dalam posisi ya harus mendukung semua program, apalagi program yang muncul dari publik. Untuk apa? Ya untuk kebaikan kita bersama. Karena tujuannya kita semua ke situ lah ya. Kita bergerak, kita melakukan sesuatu untuk perbaikan situasi, perbaikan kondisi itu. Ya, jadi gini Kang, terakhir sebelum kita tutup perbincangan yang luar biasa ini, saya perlu sampaikan Kang bahwa dari data statistik bahwa jumlah penduduk Kota Bandung itu nyaris 2,5 juta. Dari angka 2,5 juta itu berdasarkan hasil data terakhir begitu, bahwa ternyata orang yang tidak mampu di Kota Bandung itu mencapai angka 139.761 kepala keluarga. Bisa dibayangkan oleh Kang Nunu kalau misalkan data statistik jumlah penduduknya ada 2,5, terus yang tidak mampunya 139.761 kepala keluarga, ya kalau misalkan kali 4 saja ya Kang Nunu ya, berarti hampir 500.000. Nah, itu tuh Kang yang masuk dalam daftar terpadu kesejahteraan sosial yang ada dalam data pusat data informasi Kementerian Sosial. Tapi kondisi COVID ini Kang, itu yang tidak mampu bertambah. Pasti. Itu di luar dari angka yang tadi saya sebutkan. Nah, problemnya kan ternyata saudara-saudara kita yang terkena HIV gitu ya, yang terinfeksi HIV gitu kan, yang 5.434 sekian itu ternyata juga belum secara keseluruhan terdata. Karena yang saya ketahui kan pada saat saya berkegiatan dan beraktivitas di KPA ini, banyak saudara-saudara kita yang terinfeksi, mereka juga dari kelompok masyarakat yang tidak mampu. Nah, alhamdulillah Kang Nunu, saya juga dengar Kang Nunu juga sebagai seorang aktivis sosial yang banyak berkolaborasi dengan berbagai lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, di mana kemarin itu KPA menjalin kerjasama kan dengan Badan Amil Zakat, kita kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial Priangan gitu ya, di mana kita membantu sembako, kita membantu bantuan modal kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV begitu, supaya yang paling terpenting pada saat stigmanya sudah kata Akang tadi kan diakui betul bahwa stigmanya udah mulai turun nih gitu ya. Nah, tapi pada saat stigma sudah turun, sekarang tinggal giliran kita nih berkolaborasi gitu. Nah, alhamdulillah kita pengen saudara-saudara kita yang terinfeksi HIV yang dulu karena stigma mereka ini tidak memiliki motivasi, hari ini mereka menjadi pribadi-pribadi yang penuh semangat, penuh motivasi dan sehat. Dan jangan salah kan, bahwa sebagai informasi bahwa sekarang HIV itu udah ada obatnya kan. Nah, cuman obatnya itu harus dikonsumsi seumur hidupnya. Nah, yang jadi persoalan ARV yang sekarang ini kita distribusikan kepada saudara-saudara kita yang terinfeksi itu. Nah, ini juga kita terus mencoba untuk meyakinkan pemerintah pusat dalam ini Kementerian Kesehatan supaya jangan sampai dropping obat itu untuk bisa
didistribusikan kepada saudara-saudara kita terputus gitu kan. Nah ini banyak hal yang sedang kita lakukan. Kang Nunu, nuhun pisan. Sami-sami Kang. Kalau Heru Kasiro akan sudah mau datang ke studio podcastnya KPA dan tadi akan kasih apresiasi dan pujian studio kita, katanya bagus ya kan? Bagus. Bagus ya. Pada ini semuanya hasil dari jeripayah adik-adik kita di Komisi Penolongan AIDS. Hatur nuhun Kang. Sami-sami. Tetap sehat, tetap bahagia. Mudah-mudahan media Pikiran Rakyat sebagai salah satu media tertua dan terbesar di Indonesia, terutama di Jawa Barat, bisa terus berkiprah untuk menyuarakan hal-hal yang baik di tengah masyarakat. Hatur nuhun Kang Nunu. Sami-sami Kang Medi. Sukses dan semangat buat semua teman-teman aktivis keren. Iya, baik teman-teman, sahabat-sahabat Komisi Penolongan AIDS, itu tadi perbincangan menarik kita dengan pimpinan redaksi Pikiran Rakyat yang luar biasa. Ternyata beliau sangat menguasai berbagai informasi karena beliau punya punya data yang lengkap tentang berbagai isu-isu tentang HIV. Mudah-mudahan kemitraan kita bisa kita terus jalin bersama, dan sekali lagi salam sehat, salam bahagia buat seluruh sahabat-sahabat KPA. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.